Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang mari kita akan membahas mengenai poin tentang kisah Abu Rughal dalam sejarah kaum Tsamud. Jadi Abu Rughal itu adalah seorang yang dikenal dalam sejarah Islam dan dikaitkan dengan peristiwa pembinasaan kaum Tsamud. Kisah ini mengajarkan tentang ketidakpatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari kesombongan manusia. Rasulullah pernah melewati daerah Al-Hijr yang merupakan ibu kota kaum Tsamud dan memberikan peringatan kepada para sahabatnya mengenai tempat tersebut. Beliau mengingatkan mereka agar tidak bertanya tentang bukti-bukti kebenaran atau kenabian sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Soleh atau kaum Tsamud. Dikisahkan bahwa unta betina milik Nabi Soleh menjadi tanda mukjizat Allah bagi kaum Tsamud. Unta ini memiliki jadwal minum air 1 hari, sementara di hari berikutnya mereka tetap minum susunya. Namun kaum Tsamud melanggar perintah Allah dan menyembelih unta betina tersebut. Akibatnya mereka ditimpa suara guntur yang sangat keras dari langit yang membinasakan semua orang di bawah langit kecuali 1 orang, yakni Abu Rughal. Nah, Abu Rughal itu selamat dari azab karena berada di tanah haram, sebuah tempat yang diberkahi dan dilindungi. Namun setelah keluar dari tanah haram, dia pun tertimpa azab yang sama dengan kaumnya dan akhirnya meninggal. Abu Rughal dimakamkan di luar tanah haram. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah melewati kuburan Abu Rughal, beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah mereka mengetahui siapa yang berada di dalam kuburan tersebut? Setelah mereka menjawab bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah kuburan Abu Rughal, seorang dari kaum Tsamud yang diselamatkan sementara oleh kemuliaan tanah haram, tetapi kemudian tertimpa azab saat keluar dari tanah haram. Bersama dengan jasadnya juga dikuburkan sebatang emas, yang kemudian ditemukan oleh orang-orang yang singgah di makam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh berbagai sumber, termasuk Abu Daud dari jalur Muhammad bin Ishaq, yang dianggap sebagai hadis Hasan Aziz oleh para ulama hadis. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Abu Rughal. Untuk yang pertama, ketidakpatuhan dan azab. Kisah ini mengingatkan tentang pentingnya ketaatan kepada perintah Allah dan bahwa pelanggaran akan membawa azab yang pedih. Yang kedua, kemuliaan tempat suci. Tanah haram dilihat sebagai tempat yang dilindungi dan diberkahi, yang memberikan keselamatan sementara kepada Abu Rughal. Yang ketiga, akhir yang tak terhindarkan. Meskipun Abu Rughal selamat sementara waktu, akhirnya ia tidak bisa menghindar dari takdir dan azab Allah. Kisah ini memperkuat pesan bahwa kebenaran dan ketidaktaatan memiliki konsekuensi yang nyata, dan manusia harus selalu ingat untuk berpegang teguh pada jalan yang benar. Sekarang mari kita lanjut ke poin selanjutnya yang membahas tentang kisah Nabi Soleh yang pindah ke tanah haram. Jadi di sini kita akan reminder lagi mengenai dakwah Nabi Soleh kepada kaumnya. Jadi Nabi Soleh adalah nabi yang diutus kepada kaum Tsamud. Beliau telah menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya, mengajak kaumnya untuk beriman dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun kaumnya tetap dalam kesesatan dan akhirnya ditimpa azab yang pedih. Ini berdasarkan firman Allah di surah Al-A'raf ayat ke-79. Maka Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian semua amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Nabi Soleh menyampaikan dengan jelas bahwa beliau telah menunaikan tugasnya sebagai Rasul dengan menyampaikan risalah Allah dan memberi nasihat kepada kaumnya. Namun mereka tidak mau menerima nasihat dan tetap berada dalam kekufuran. Nah, hal ini berhubungan dengan peminat dari peristiwa Perang Badar. Nabi Muhammad SAW itu juga pernah mengingatkan hal yang serupa saat berbicara kepada orang-orang kafir yang terkubur di medan Perang Badar. Setelah 3 malam berlalu, Rasulullah mendatangi pemakaman massal itu dan bersabda, wahai penghuni pemakaman massal, apakah kalian tidak mendapatkan kebenaran terhadap apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Sesungguhnya aku telah mendapatkan kebenaran terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku. Beliau menambahkan, seburuk-buruknya perlakuan kaum kerabat terhadap nabinya adalah kalian terhadap nabi kalian. Sungguh kalian telah mendustakan kenabianku, sedangkan orang lain justru membenarkan aku. Kalian telah mengusirku, sedangkan orang lain justru memberi perlindungan kepadaku. Kalian memerangiku, sedangkan orang lain justru menolongku. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, engkau bicara dengan orang-orang yang sudah menjadi mayat. Nabi menjawab,
Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, pendengaran kalian tidak melebihi pendengaran mereka terhadap apa yang aku katakan itu. Hanya saja mereka tidak menjawab. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai dan juga Ahmad. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai Nabi Soleh pindah ke Tanah Haram. Jadi setelah peristiwa pembinasaan kaumnya, Nabi Soleh alaihissalam pindah ke Tanah Haram ke Mekah dan menetap di sana hingga wafatnya. Imam Ahmad meriwayatkannya. Ketika Nabi melewati lembah As-Safan saat beliau menunaikan ibadah haji, beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, lembah apa ini?" Abu Bakar menjawab, "Ini lembah As-Safan." Nabi lalu bersabda, Nabi Hud dan Soleh pernah melewati lembah ini dengan mengendarai unta mereka yang berwarna merah. Tali kekang unta mereka terbuat dari serabut. Kain yang menutupi kepala mereka adalah selendang atau sejenis sorban panjang. Adapun baju luar mereka adalah bulu dengan motif garis-garis hitam dan putih. Mereka membaca talbiyah menunaikan ibadah haji di Baitul Atiq atau Baitullah. Hadis riwayat Ahmad. Sanad hadis ini berpredikat hasan, menunjukkan bahwa Nabi Soleh dan Nabi Hud itu pernah menunaikan ibadah haji di Baitullah dengan penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Jadi di sini ada 4 pelajaran dari kisah Nabi Soleh yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kewajiban menyampaikan risalah. Nabi Soleh menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab meskipun kaumnya menolak. Pelajaran yang kedua, pentingnya menerima nasihat. Kaum Tsamud binasa karena menolak nasihat dan kebenaran. Pelajaran ketiga, kemuliaan Tanah Haram. Tempat ini memiliki berkah dan perlindungan khusus. Untuk pelajaran yang keempat, kesederhanaan dan ketakwaan. Nabi Soleh dan Nabi Hud menunjukkan contoh ketakwaan dan kesederhanaan dalam beribadah. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin terakhir yang membahas tentang kisah Nabi Muhammad dan kaum Tsamud di lembah Al-Hijr. Jadi selama perang Tabuk, Rasulullah dan para sahabatnya melakukan perjalanan yang membawa mereka melewati berbagai tempat bersejarah, termasuk lembah Al-Hijr yang merupakan bekas pemukiman kaum Tsamud. Kisah ini mengandung banyak pelajaran penting yang diabadikan dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ketika Rasulullah dan para sahabatnya singgah di Tabuk, mereka menuruni lembah Al-Hijr, tempat kaum Tsamud pernah tinggal. Para sahabat mengambil air dari sumur-sumur yang pernah digunakan oleh kaum Tsamud. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menimba air dan mengisi ke dalam bejana-bejana mereka. Namun beliau juga memperingatkan agar tidak memasuki wilayah tersebut karena takut akan ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Tsamud. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguhnya aku takut kalian akan ditimpa musibah atau azab seperti musibah yang menimpa mereka atau kaum Tsamud. Oleh sebab itu, janganlah kalian memasuki wilayah mereka." Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda ketika beliau berada di Al-Hijr, "Janganlah kalian masuk ke wilayah orang-orang yang pernah ditimpa azab, melainkan kalian menangis. Janganlah memasukinya karena dikhawatirkan kalian akan ditimpa azab seperti azab yang pernah menimpa mereka." Hadis riwayat Ahmad. Dalam beberapa riwayat lainnya disebutkan bahwa ketika Rasulullah melewati bekas rumah mereka, beliau menutupi kepalanya dan mempercepat hewan tulangannya yang dikendarainya. Beliau melarang para sahabatnya memasuki wilayah tersebut kecuali dengan menangis atau berpura-pura menangis karena takut akan ditimpa azab. Ketika para sahabat memasuki bekas rumah-rumah kaum Tsamud karena penasaran, Rasulullah segera memanggil mereka dan menegur mereka. Beliau bersabda, "Mengapa kalian memasuki tempat kaum yang dimurkai Allah?" Ketika mereka menjawab bahwa mereka penasaran dengan kondisi bekas tempat tinggal kaum Tsamud, Rasulullah bersabda bahwa hal yang lebih layak untuk mereka perhatikan adalah peringatan yang beliau berikan tentang apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi setelahnya. Rasulullah menekankan pentingnya untuk tetap istiqomah dalam kebenaran dan kesolehan agar tidak ditimpa azab. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.